Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, pandang hanya wajah Tuhan Yesus, Allah kita yang bertata di tempat yang maha tinggi, Allah segala raja, Allah yang maha tinggi, Allah pencipta jagat raya ini. Engkau Allah kami yang tertinggi di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan kami. Biar pujian penyembahan kami, hidup kami, ibadah kami, segala apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Kerabashike arabalaya bade, dimuliakan, muliakan nama Yesus, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Tuhan Kau Rajaku. Katakan dengan imanmu, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Tuhan Kau Rajaku. Dia Allah yang maha tinggi, dimuliakan, dimuliakan, nama-Mu mulia, ditinggikan nama Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, Yesus Tuhan yang berkuasa, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Kerabashiki arabalaya balaya, Kau Rajaku yang bertata, kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau boleh angkat kedua tangan kita, angkat suaramu lebih dalam lagi, sembah Sang Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku, mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, hamba menyembah-Mu Yesus, Raja segala raja, domba Allah yang Maha Kudus. Yesus, Yesus Tuhan, Kau hadir di dalamku. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, ku sembah, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu bagi kami. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur padamu Yesus. Biar mulut kami memuji-Mu, biar lidah kami menyembah-Mu, biar hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, biar doa kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Oh, mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Kau baik bagiku. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Amin. Biar jemaat katakan dengan imanmu sekali lagi, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Amin. Oh ya, Tuhan adakan. Oh ya, angkat suaramu sekali lagi, katakan. Tuhan adakan.
kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah sumber berkat bagi kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel. Allah yang beserta kami bahkan ada di dalam kami. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di dalam kami. Engkau hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Dan ini adalah pujian kami. Ini adalah devotion kami, persembahan kami Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Agar kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersorak-sorai. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Umat pemuji sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua di sini pasti percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Mantap aminnya. Sekali lagi boleh ya. Saya percaya kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Amin. Coba lihat kanan kiri depan belakang saudara. Katakan aku percaya. Amin. Boleh sambil kasih tos. Aku percaya. Amin. Dan kita bersorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat ya. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam dunia fisik kita. Yang penting adalah roh kita terkoneksi dengan roh Allah. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus Raja segala raja. Boleh kita tepuk tangan saudaraku buat Allah kita yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Mari kita berikan pujian sama-sama. Yang mau melompat buat Tuhan melompat. Yang mau menari buat Tuhan menari. Bertepuk tangan, bebaskan rohmu nyala-nyala untuk Tuhan. Hey. Hey. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oh yes, satu-satunya penebus Tuhan Yesus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, kalahkan maut, bangkitan hidup. Yeay, Tuhan memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh yes, amin. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan berharap. Para papa papa. Sing it again. Para papa papa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, Dia berperang ganti kita. Saudaraku bertepuk tangan, come on. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwaku. Satu-satunya penebus, yang penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Say, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, kita di dalam kita. Masuk gerbangnya, masuk dalam kemuliaan Tuhan dan berharapan. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Yeay. Amin. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Bersama Yesus di dalam kita.
Yesus dahsyat. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Are you ready? Katakan sekali lagi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam Anda dan saya. Amin. Oh, thank you Jesus. Masuk dalam kemuliaannya. Oh yeah. Mantap. Boleh sekali lagi saudaraku, worshiper sekali lagi ya. Hey. Tuhan yang beri kemenangan. Oh yeah. Hey. Bersama kita, Di dalam kita, masuk kemuliaannya. kemuliaannya, Jesus. Dia berlindung Amen. pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dalam kita, Yeah, yeah. masuk dalam kemuliaannya, Yeah. Dia berlindung Perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, harapan, yeah. Haleluya, amin. Coba lihat kanan kiri depan belakang saudara, katakan kata perkataan yang berkat. Katakan, kamu ganteng sekali. Kalau aku ganteng juga ya, kamu cantik sekali gitu ya. Wah, semua cantik juga kakak, ganteng-ganteng, cantik ya. Wow, dan saya sudah melihat senyuman-senyuman yang penuh dengan berkat Tuhan, amin. Saya percaya kita sangat diberkati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, yang memilih, yang memanggil dan memilih kita untuk mengungkapkan rahasia kerajaan Allahnya. Amin. Haleluya. Dan itu adalah anugerah bagi kita. Dan itu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang baik bagi kita. Amin. Katakan, Tuhan Yesus baik. Hey, Tuhan Yesus baik. Oh ya. Ya, yang dibilangnya itu katakan, oh ya gitu ya. Hey, Tuhan Yesus baik. Oh ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Wow. Sekali lagi ya. Pokoknya yang rematik, yang hipertensi, diabetes semuanya sembuh pulang. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, amin. Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, ya kan? Jehovah Rafa Allah penyembuh, amin. Jadi tidak yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biar cepat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Hehe. Untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus baik, berarti kita kasih tepuk tangan apa enggak? Ya, mantap. Amin. Hey. Sing it. Tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan dengan imanmu, Tuhan Yesus baik. Boleh kasih jempol, boleh kasih tepuk tangan. Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Oke, biar jemaat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sakit. baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Yeah. Sungguh amat baik. Yeah. Selama-lamanya. Are you ready? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik. Oh, yeah. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lama, untuk selamanya, untuk selama, sampai selamanya, sampai selama-lama. Yeah. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Giliran Anda. Ayo. Untuk selama-lama. 1, 2, 3. Untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. 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 Tuhan. Ayo sama-sama katakan Tuhan. Yesus. Yesus. Sama-sama katakan Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Iya. Lumayan kita ya, pagi-pagi dulu kita olahraga sebentar. Ya Oma ya, lihat Oma senyum begini kita sehat ini kita Oma ya. Anak-anak kita doa dulu. Naikin lagi adek. Lu, iya. Wah ini beda, jadi aku bisa tahu. Ica. Ica. Ica, sama saja namanya. Keren namanya. Iya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. God is good. Ini nggak lama lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. bakal ganti-ganti ini mak di depan nih di belakang. Oke, lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Kita satu hati kita berdoa. Bapak Ibu boleh arahkan iman Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu kepada anak-anak kita di depan.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Sebelum kami dengar firman-Mu, bersatu hati kami dengan orang tua yang ada. Kami sama-sama membawa anak-anak kami. Kami berdoa Bapa, dan tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan anak kami. Diberkatilah anak-Mu Sasa. Kami berdoa memberkati anak ini Bapa dalam nama Yesus. Tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anak Matthew diberkati Bapa dalam nama Yesus. Tumbuh menjadi anak yang luar biasa, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakku Cliff juga diberkati Bapa dalam nama Yesus. Tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Anakmu Suho juga diberkati Bapa dalam nama Yesus. Tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Tuh anakmu Geva juga berdoa memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Diberkati anak ini selalu Bapa dalam nama Yesus. Anakku Ica Alicia berdoa dan memberkati juga Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Ica berdoa dan memberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Sandra berdoa memberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Tarisa berdoa memberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Delin berdoa memberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Grace berdoa memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Anak-anakmu Lang-Lang dimanapun dia berada, kami berdoa memberkati anak ini Bapa dalam nama Yesus. Kalau mendengar kabar sedikit gangguan dalam kesehatan tubuh badannya yang panas, kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Biar Tuhan selalu tolong anak ini Bapa. Kami berdoa dan memberkati anakmu Jovanka dan Nathan juga berdoa memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Kami serahkan dan percayakan semua anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Anakmu Lucy, Lana dan anakmu Carlos juga. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Kami berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati. Kuasa Tuhan menaungi mereka dan membentengi mereka dari segala bakteri, virus apapun. Kami perintah keluar dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Mereka akan berhasil dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka. Mereka akan beruntung dalam segala sesuatu mereka lakukan. Berdoa dan memberkati dalam nama Yesus. Anak-anakmu, jemaatmu yang sedang mengharapkan keturunan pun kami berdoa, kami minta Bapa. Bukakan itu Bapa. Biar mereka memiliki keturunan, kami minta itu Bapa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dicurahkan atas kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Terpujilah namamu, bersyukur berterima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Korabasek. Diberkatilah anak-anak penerus kerajaan Allah. Amin. Dan saudaraku, tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang dapat kita andalkan. Yes, amen. Dialah Allah yang setia. Waktunya Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Meskipun kita menatap, melihat bahwa sepertinya jawaban doa kita belum terjawab, namun Tuhan tak pernah terlambat, amin, untuk memberkati kita, untuk memberikan jawabannya tepat pada waktunya Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, mari kita nyatakan dengan iman kita bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Yesus adalah satu-satunya Allah yang dapat kita percaya. Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang hidup, Allah yang memberikan keselamatan yang sempurna bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita saudaraku. Kalau kau mau memejamkan matamu, pejamkan matamu dan tatap wajah Tuhan. Jika kau ingin membuka matamu, buka mata hatimu dan lihat kerajaan sorga. Lihat Allah yang bertata di tahta yang maha tinggi. Menantikan pujian dan penyembahanmu, menantikan pengakuanmu, menantikan kesaksianmu, menantikan pernyataan kita kepada Tuhan bahwa Yesuslah Raja segala Raja, bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah pengikut firman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu Bapa. Ini anak-anak-Mu membuka hati mereka untuk Kau jamah, agar Roh Kudus-Mu bersemayam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Agar kami mau dididik oleh firman-Mu, agar mata kami terbuka untuk memahami firman-Mu Tuhan, memahami perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam firman-Mu Bapa, memahami rahasia kerajaan ilahi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya. Engkau sumber dan pengharapan pemulihku. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Kau ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati urapi kami Tuhan. Berkati hati kami menjadi ladang yang subur untuk ditanam benih firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyembuhkan kami, bahkan Engkau yang memulihkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain di hadapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami tunduk di hadapan-Mu. Kami tinggikan selalu Engkau dalam hidup kami. Biar Engkau yang menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Mampukan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami layak di hadapan-Mu juga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Semua hati dan telinga yang mendengar. Biar boleh mendapatkan berkat-berkat dan rema yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang. Ada amin? Puji Tuhan. Saat ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia menusuk ke depan dan dia menusuk ke dalam. Ya. Saya berharap saya juga Tuhan mampukan untuk melakukan setiap firman yang saya bagikan. Amin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan tema yang dikatakan kesempatan istimewa. Saya diberikan kesempatan, kita semua diberikan kesempatan istimewa. Apa itu kesempatan istimewa? Ya, kalau saya mencatat kesempatan itu adalah sesuatu hal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, waktu yang baik untuk melakukan sesuatu atau keadaan yang memungkinkan untuk kita bertindak. Jadi ada waktu untuk kita berbuat hal sesuatu. Apa itu? Ya, waktu yang tepat. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ada saatnya nanti menjelang hari Tuhan datang kali yang kedua, tidak ada lagi kesempatan untuk kita beribadah. Selagi masih ada waktu, gunakan itu dengan kesempatan yang baik. Arti kata dari kesempatan dari Kamus
Besar Bahasa Indonesia dikatakan seperti itu. Ini arti umum loh, bukan dibuat-buat ya. Kenapa saya memberikan tema itu? Saya memberikan tema ini, saya mau membahas, kita akan bahas mengenai sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Coba kita buka dulu ya di dalam Matius 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Sekarang ini bukan hari-hari di mana kita berleha-leha, dunia semakin terpuruk ya. Dunia semakin jahat. Dunia semakin ya banyak fenomena-fenomena. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus mengetahui hal ini. Memang ini firman Tuhan saya rasa memang agak keras. Tapi saya rasa ini bukan untuk kita semua, ya untuk saya juga. Kita baca, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan ada orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ya, ini tema adalah perikop tentang perumpamaan perjamuan kawin. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, perjamuan kawin? Karena Yesus itu sebagai anak domba Allah. Allah sendiri, Allah Bapa, Yesus sebagai anaknya. Dia adalah putra Allah, ya, di perumpamaan. Ada seorang raja yang mau menikahkan anaknya, dia mau mengundang semua untuk datang hadir ke pesta itu. Bagus dong, kasih undangan, invitation semua dikasih. Tentunya kalau seorang raja mengundang, pasti orang-orang yang diundang itu adalah kerabat-kerabat, kenalan-kenalan, bahkan rekan-rekan kerja. Ya, Yesus menggambarkan kerajaan sorga itu terbuka untuk semua orang. Terbuka. Tapi butuh penerimaan dan persiapan yang baik dan tepat dalam iman kepadanya. Ya. Stop di sini dulu. Ini adalah perumpamaan bagaimana kita, misalnya kita mau menikahkan anak, kita undang nih orang-orang ada yang rekan kerja kita, rekan usaha kita, bisnis kita, tentunya kita tahu orang itu kita undang. Satu. Ya. Di sini ada makna, ada 2 jenis undangan. Next. Saya tulis di sini ya, undangan perjamuan kawin ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk alami persekutuan dengan Dia dan alami kehidupan yang kekal. Next. Nah, ada 2 jenis undangan untuk orang-orang pilihan tentunya. Ya, dipilih tuh 1. Saya mengundang si ini, si A, B, C, D, ya, udah kenal namanya. Yang kedua untuk orang-orang yang tidak layak. Kita akan bahas untuk orang-orang pilihan.
untuk orang-orang pilihan artinya orang-orang yang penting tentunya bagi raja itu. Nah, yang disediakan fasilitasnya adalah, nah di sini di situ tidak dituliskan ayatnya ya. Ayat yang ketiga ada di sini dikatakan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Di sini ada yang pertama adalah orang-orang yang dipilih, ya. Yang pertama undangan yang ditujukan kepada orang-orang yang dipilih itu artinya Allah mempersiapkan undangan itu kepada orang-orang umat pilihannya, yaitu pada zaman itu adalah orang-orang Israel itu sendiri. Yesus disediakan untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya. Itu diperumpamakan. Tapi di sini dikatakan raja yang mengundang itu mengatakan ada fasilitas yang disediakan. Yang pertama fasilitas yang disediakan dalam sebuah undangan itu yaitu hidangan mewah. Ada kambing domba disembelih. Tentunya raja pasti punya banyak uang karena dia satu orang yang di sebuah negara itu adalah orang yang memimpin sebuah negara. Nah, yang kedua adalah yang disediakan adalah hamba-hamba atau imam atau murid-muridnya, rasul. Zaman itu rasul. Fasilitasnya itu adalah hidangan mewah dan alatnya yaitu hamba-hambanya, ya kan? Nggak mungkin raja itu ngundang, saya datang ya, datang ya, nggak mungkin. Pasti dia menyuruh pegawai-pegawainya yaitu hamba-hambanya. Di ayat yang ketiga kita akan bahas lagi ada 3 respon. Respon yang diberikan oleh orang-orang yang diundang yaitu orang-orang pilihan itu. Responnya adalah yang pertama berencana tidak mau datang. Ayat 3b. Ya dikatakan, saya bacakan sendiri nggak usah dibuka. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Berencana. Belum saatnya tapi udah mau datang. Belum saatnya tiba tapi dia udah rencana. Nggak mau datang Yang kedua, ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku, semuanya telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan itu. Tetapi orang-orang, ayat yang kelima ya, ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bodoh amat, ya masa bodoh. Bodoh nggak penting kan, ya tahulah itu pangeran yang itu kan gitu suka tebar pesona. Tuhan Yesus saat itu dianggap suka tebar pesona. Tuhan Yesus mengundang orang-orang Farisi, orang-orang Israel yang pada zamannya dia, mereka menolak. Oh siapa dia, anak tukang kayu, ya kan? Jadi nggak dianggap. Yang ketiga apa responnya? Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Yang ketiga adalah berbuat jahat kepada hamba-hamba yang telah diutusnya untuk mengundang. Kita bunuh aja dia nggak penting banget kan. Kita bunuh aja siapa dia. Jadi murid-murid Tuhan Yesus mengalami aniaya. Bahkan dibunuh. Ya, Petrus, Yohanes, semua dianiaya. Nah, kita melihat ini ada 3 respon yang dari undangan yang pertama untuk orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang khusus, ahli waris. Ya. Yang kedua, tapi akan ada akibatnya. Ya ayat yang ke-7, akibatnya adalah alami kemarahan dan penghukuman. Lalu kehilangan kesempatan, tidak layak untuk alami kehidupan kekal. Ayat yang ke-7. Ya, orang-orang yang masa bodoh dengan 3 respon ini, dia akan alami kemarahan. Ayat yang ke-7 kita baca, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ya, udah akhirnya tidak ada kesempatan lagi, dia marah, dia binasakan semua. Ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak. Tidak layak. Jadi udah ini udah kita harus
skip, tidak usah kita terima lagi mereka. Jadi tidak layak. Yang tadinya layak menjadi tidak layak. Yang kedua, undangan kepada orang, akhirnya raja ini memutuskan untuk mengundang orang-orang yang lain aja deh. Siapa aja ya nggak istimewa di pinggir-pinggir jalan ketemu, undang. Jadi yang kedua adalah diundanglah orang-orang yang sepertinya tidak layak. Orang-orang yang tidak layak itu diundang. Akhirnya hamba-hambanya itu ayat yang ke-9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ya udah, siapa aja karena kita sudah bersiap, hidangan sudah ada, orang yang diundang secara khusus tidak datang. Akhirnya kita undang siapa aja lah yang memang mau datang, pinggir-pinggir jalan, pengemis, orang-orang yang suka preman-preman, ya orang-orang yang suka apalah ya. Terus diundang. Mereka respon ya ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 ya. B, orang-orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Penuh. Puji Tuhan, mendadak loh. Yang pertama, undangan yang jenis yang pertama itu sudah beberapa hari sebelumnya diundang, udah rencana di awal, gue gak mau datang deh gitu kan. Tapi yang ini dadakan undang, langsung mereka sambut dengan gembira. Mereka datang. Ya. Lalu apa yang responnya mereka menerima kesempatan tersebut dengan datang memenuhinya. Terus akhirnya ayat 11 dikatakan seperti apa? Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Akhirnya rajanya senang banget. Lalu rajanya lihat, kenapa ada orang yang berpakaian lusuh ini gak pakai pakaian pesta? Ya kan? Ternyata ada syarat untuk masuk ke undangan tersebut, yaitu memakai pakaian pesta. Ya kan? Misalnya kita undang anak kita menikah atau saudara kita menikah, tentunya kalau ada orang yang pakai pakaian lusuh yang aneh, kita kenapa itu jadi sorotan? Karena yang lain pakai pakaian pesta, sudah bersiap. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-12 dikatakan, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dan dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Karena bingung juga, gak ngerti. Ya mau ngomong, aduh aku tidak siap, aduh aku belum ada waktu untuk mempersiapkan diri. Ya. Tetapi ternyata raja itu, ayat yang 13 dikatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ternyata raja itu marah, bukan sekedar datang doang, bukan sekedar respon doang, tetapi harus disertai dengan persiapan. Persiapannya adalah memakai pakaian pesta. Tunggu dulu bentar. Memakai pakaian pesta. Pakaiannya apa? Enggak usah mewah, tapi yang penting rapi dan sopan. Ya, kadang-kadang kita harus memperhatikan itu. Bukan sekedar undangan gratis, tapi kita tidak bersiap diri. Seperti kita ibadah, kita harus mempersiapkan diri. Hati, pikiran, pakaian. Ada orang pakai sendal. Nah kalau di sini masuk ke hotel, pakai sendal itu ditegor loh. Ditegor, waktu itu ada pelayan-pelayan yang mau mempersiapkan pakai sendal. Ntar kan baru ibadah atau baru kita ganti sepatu, ternyata ditegor. Bapak gembala yang ditegor. Pak, tolong Pak ya. Itu jemaatnya pakai sendal. Jadi akhirnya kita bilang, tolong ya pakai sepatu, jangan pakai sendal. Jadi kita harus mau datang ke rumah Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan harus siap. Jangan pakai sendal, pakai kaos, maksudnya pakai yang ya enggak siap lah. Kita harus menyadari ini. Nah dalam konteks ini raja ini marah. Kenapa ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta? Berarti dia tidak tahu aturan masuk ke dalam sebuah pesta, apalagi pestanya di tengah-tengah kerajaan.
Nah, apa tuh pakaian pesta itu? Kita buka, yaitu perlengkapan senjata Allah. Ya, nanti kita akan bahas, cukup sampai di sini dulu. Ya, persiapan kita sebagai anak Tuhan. Kita ini sebagai mempelai Kristus. Ya. Tuhan Yesus sendiri sebagai mempelai laki-laki. Ketika suatu saat Yesus datang kali yang kedua, itu adalah namanya ada pernikahan. Pernikahan antara Tuhan dengan gerejanya. Lalu ketika Yesus datang kembali kedua itu dinamakan mempelai laki-laki, menjemput mempelai wanita untuk masuk ke dalam kekekalan. Masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini perumpamaan ini memperumpamaan bahwa kerajaan Allah telah disediakan. Yaitu mempelai yang akan menikah itu adalah Yesus sendiri dengan gerejanya. Harusnya orang yang dipilih adalah undangan yang pertama adalah orang Israel itu sendiri, umat pilihan Allah. Arti daripada kata Israel adalah tentara Allah, umat pilihan Allah yang diganti dari nama Yakub. Tetapi di Israel pun sampai saat ini mereka masih menolak Yesus. Mereka masih memegang agama Yahudi yang dimana memegang 10 hukum Taurat. Justru mereka yang dianggap adalah ahli warisnya Tuhan, mereka menolak. Seperti tadi dikatakan, yang pertama mereka ngapain sama dia. Terus yang kedua bodoh amat. Ya kan responnya. Yang ketiga adalah yuk kita bunuh aja. Murid-murid Tuhan Yesus dianiaya, dibunuh. Responnya loh. Padahal itu Tuhan sediakan untuk penyelamatan kepada bangsa itu sendiri sebagai ahli warisnya Tuhan. Ahlinya warisnya Allah. Tetapi karena mereka menolak, akhirnya mereka tidak layak. Akhirnya Tuhan memanggil orang yang lain. Akhirnya pas zaman Yesus itu Tuhan Yesus menyelamatkan seorang perempuan Samaria. Ingat kan ceritanya seorang perempuan Samaria yang dulunya adalah musuh dengan orang Israel, dengan orang Yahudi, tetapi akhirnya dilayakkan orang Samaria ini untuk mendapatkan keselamatan. Dulu bertengkar tuh karena dulu kerajaan Israel utara dan selatan tuh ribut. Jadi dianggap itu Samaria ini sebenarnya Israel yang 10 suku itu, tapi karena mereka bergaul dengan orang yang di luar suku-suku lain di luar Israel, akhirnya mereka tidak orang Israel sendiri anggap mereka nggak layak karena sudah campur, pernikahan campur. Ya. Tetapi waktu Yesus datang, dia dilayakkanlah orang Samaria ini untuk mendapatkan keselamatan. Seperti kita ini Israel rohani. Gambaran ini adalah sebagai kita adalah termasuk dalam kategori undangan yang jenis yang kedua, yang sebenarnya tidak layak. Siapakah kita ini? Seperti ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ya kan? Kita jadi biji mata Tuhan juga akhirnya. Karena orang Israel menolak sampai saat ini. Tapi mereka tetap Tuhan berkati karena tidak pernah lepas janji Tuhan kepada mereka. Suatu saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Tuhan akan buka mata mereka yang selubung untuk melihat Mesias yang mereka tunggu sudah 2000 tahun lebih yang lalu sudah datang. Ya. Makanya Tuhan berikan kesempatan kita dilayakkan. Sekarang bagaimana pilihan kita? Menerima undangan itu atau tolak mentah-mentah? Mau bertumbuh atau tolak mentah-mentah? Mau bersiap masuk ke dalam kerajaan Allah atau santai saja? Memang firman Tuhan ini keras. Saya sebagai hamba Tuhan, Pak Kem sebagai hamba Tuhan menginginkan, merindukan kita semua jemaat di sini bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita ada yang tertinggal. Jangan sampai kita ada yang tidak dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti tadi orang yang tidak pakai pakaian pesta dibuang keluar, diikat, masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap yaitu neraka. Apa itu persiapannya? Pakaian pesta itu perlengkapan senjata Allah. Kita akan buka, boleh dibuka ayat Efesus 6. Efesus pasal 6. Ayat. Nah, jadi berdirilah tegap,
Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Next. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ada beberapa hal. 6. Ya, perlengkapan senjata. Sudahkah kita memilikinya? Ya. Sudahkah kita mempunyai ini? Saya baca sendiri ya. Berdirilah tegap, jangan lesu ya. Berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan, dan berbaju sirahkan keadilan. Tidak ada tipu-tipu. Ya, tidak tipu-tipu. Kakimu berkasutkan kerelaan. Jadi kita harus mau juga untuk memberitakan Injil, menginjil. Ada kalanya Tuhan mempersiapkan orang diberi karunia untuk menginjil. Ya. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Kita harus punya iman. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, jarang datang ke gereja, bagaimana kita mempunyai iman yang teguh? Ya. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api. Ketika ada serangan dari si setan, kita sudah ada, Yesusnya penuh di dalam kita. Kita selalu dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus menguduskan. Itu perisai iman. Kita punya iman. Ada dulu waktu saya sekolah di tingkat 2 di Malang, di Batu Malang, di asrama ada yang kesurupan. Karena dikasih Alkitab sama tetangganya, orang Kupang. Di mana? Di rok, bakar, gak ada. Di mana? Di ini, bakar, gak. Tetap begitu terus, kesurupan terus. Lalu akhirnya kita tidur nih, udah tengah malam. Teman saya ketakutan. Aduh gimana ini, saya takut. Saya bilang, kalau takut pergi jauh, jangan dekat-dekat. Buka mata, kamu jangan ikut doa. Karena perisai imannya lagi lemah. Karena kalau ketika lemah, itu pindah rohnya. Dan saya saat itu lagi tidur nih. Kebayang-bayang karena dia nih. Akhirnya saya hampir dalam mimpi, saya mimpi yang buruk. Hampir saya dicekek begini dalam mimpi. Saya tuh mah, Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus 3 kali baru saya bangun. Dalam posisi saya seperti itu. Jadi saya akhirnya gini. Saya ambil teman saya. Ayo tidur dekat saya, kita berdoa. Jadi kalau satu orang takut, panggil temannya yang kuat untuk bersama dengan dia. Supaya nggak pindah itu roh. Ya kan? Nah, lalu, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tetap firman Allah dalam hidup kita. Amin. Nah, yang kedua apa itu? Tadi, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di Yesaya 11. Kita baca Yesaya 11 ayat 5. Ya, bisa? Yesaya 11 ayat 5. Nah, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, di sini Yesaya menggambarkan kebenaran itu tetap ada, ya, tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang terikat dalam pinggang, kecuali ikat pinggangnya melorot. Nah, makanya kita perlunya supaya ikat pinggang tetap, kita perlu setiap kali diperbaharui oleh firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita, baca firman, karena firman itu yang mengingatkan, yang meneguhkan. Ya, berikutnya Yesaya 59 ayat yang ke-17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya, kepala Tuhan. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai perisai ini, persiapan ini, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman. Seperti Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri firman. Ya. Amin. Yang ketiga apa persiapannya?
Hidup dalam kekudusan. Nah, ini penting nih. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Ini berkali-kali saya selalu bicarakan di ini untuk pelayan Tuhan. Efesus 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, karena Tuhan kudus, kita harus kudus. Jangan bilang, saya sudah dipercaya Tuhan, udahlah nggak usah hidup dalam kekudusan, biarin aja. Santai aja, sekali selamat tetap tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat. Keselamatan perlu kita pelihara, keselamatan perlu kita jaga. Ya. Karena itu yang menentukan. Makanya saya selalu pelayan mimbar ini saya selalu steril. Tapi kalau dia bohong sama saya, nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bukan hanya pelayan mimbar yang harus kudus, semua kita harus kudus. Artinya menjaga kekudusan kita, hati kita, pikiran kita. Hanya Yesus yang mampu membuat kita menjaga kekudusan. Ya, kuduslah aku. Seperti anak kecil ini masih polos, ya kan? Masih belum ngerti apa-apa. Tetapi ada dosa turunan. Nanti dia juga bisa berbohong, nggak perlu diajarin. Nah, itulah yang harus dibereskan ketika dia percaya Yesus, melakukan pertobatan demi pertobatan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, akibat tidak ada persiapan yaitu atau memakai pakaian pesta, yang ayat yang ke-11, ayat yang ke-13 dikatakan, coba kita buka. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya. Dan kesimpulannya adalah, Tuhan memilih kita untuk memanggil kita untuk menerima kesempatan dalam undangannya. Tuhan memilih kita untuk kita menerima kesempatan. Apakah kita mempergunakan kesempatan itu dengan baik? Apakah kita respon dengan baik? Ataukah kita menjadi undangan yang pertama? Kita sia-siakan kesempatan itu. Yang kedua, tanggalkan setiap dosa atau kedagingan, bukan kedatangan kita. Kedagingan kita yang membuat kita tidak layak menerima kesempatan itu. Jadi jangan pernah hidup dalam keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Di Galatia pasal 5 dikatakan keinginan daging itu, ya kan, kemabukan, pesta pora, ya, keserakahan dan segala macamnya itu, kedengkian, iri hati, kecemburuan, itu kedagingan. Ya, jangan kita tanggalkan itu, tetapi kita biarlah mempunyai buah roh. Apa tuh buah roh? Hidup di dalam roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kerendahan, keremuhan hati, sampai penguasaan diri. Yang ketiga adalah jadilah seperti orang jenis kedua. Orang yang tidak layak, ya kita ini tidak layak, tetapi dilayakkan. Karena kita dilayakkan, hargailah kesempatan itu. Responlah dengan baik kesempatan-kesempatan itu dan memperlakukan persiapan. Apa persiapan itu? Ya tadi seperti kita baca. Kita rajin beribadah, baca firman, berdoa. Karena itulah yang akan menguasai dan menjagai kita dari serangan-serangan si iblis. Benteng. Ada orang kalau hatinya, saya kasih gambaran seperti ini. Mama saya dulu menikah sama papa saya yang beda agama. Papa saya waktu mau menikah dengan mama saya, iya, ayo kita ke gereja. Setelah menikah, papa saya malah larang mama saya ke gereja. Bertahun-tahun mama saya tidak ke gereja. Lalu apa yang terjadi?
Saya anak-anaknya dibawa ke gereja sama kakek saya dari sekolah minggu umur 4 tahun. Papa saya biarin aja. Lama-lama saya bertumbuh. Terus saya ajak mama saya ke gereja karena guru sekolah minggu ajarkan supaya ajak orang tua ke gereja. Ketika ke gereja, mama saya udah kosong. Rohaninya rumahnya kosong. Ketika di gereja ketemu orang yang baru datang ke gereja juga. Orang baru, akhirnya dipengaruhi lah. Ya udah, kita kan ora et labora, berdoa sambil bekerja. Kita berdoa di gereja, kita bekerja lewat dukun. Hebat kan? Ora et labora. Akhirnya mama saya dibawa ke dukun Cina, Kuamia. Lalu saya lihat itu, wah apa. Tahu nggak? Kerasukan. Ketika dia marah saya lihat matanya itu merah, kuning menyala seperti merah. Kalau marah tidak bisa mengontrol diri, saya bilang. Seperti firman Tuhan katakan, dia pergi kosong rumahnya, lalu ada setan masuk ke dalam rumahnya yang kosong. Maka jangan biarkan rumah kita kosong. Hati kita jangan dibiarkan kosong. Ketika kita sudah percaya lalu kita tinggalkan Tuhan, kita tidak percaya Tuhan lagi, kosong. Dan ketika itu ada si jahat mengintai, ini kosong nih, ini kosong. Seperti rumah-rumah kosong kan, kalau nggak terawat kan kosong, rusak kan. Ayo kita masuk yuk ke dalamnya. Dan dia akan bawa lebih daripada yang orang yang belum kenal Tuhan. Lebih, setannya lebih parah. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah selamatkan mama saya kembali. Saya berdoa, Tuhan yang sendiri yang selamatkan dia. Amin. Tuhan yang melepaskan dia. Ya. Amin. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah abaikan kesempatan tersebut. Kita endingnya kita akan baca di dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 8. Nah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya, biarlah kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, berbuat baiklah kepada sesama, terutama kepada teman-teman seiman, saling membangun. Apa gunanya gereja? Online aja, online kan nggak bisa ada persekutuan. Itu Tuhan izinkan pas COVID, tapi sekarang Tuhan sudah halaukan itu semua penyakit-penyakit yang itu namanya penyakit sampar. Materai yang ke-5. Tuhan sudah halau. Tuhan datanglah onsite supaya apa? Kita bersekutu dengan teman-teman seiman, saling membangun, saling menguatkan, itu fungsinya. Ya. Jangan abaikan kesempatan itu. Di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai dan 16. Galatia 5 ini ayat yang terakhir, ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kita harus gunakan kesempatan itu untuk kita melayani seorang dengan yang lain. Jangan hidup dalam dosa. Yang terakhir ayat Matius 24 ayat 22. Karena kesempatan itu tinggal sedikit lagi. Matius 24 ayat 22. Nah, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kadang-kadang juga sadar, kok cepet banget ya, udah hari Minggu lagi. Oh, kok cepet banget, gue besok udah begini lagi. Oh, cepet banget ya, udah hari mau Natal lagi nih, udah Agustus, besok bulan September. Ya,
Waktu itu sekarang sudah dipercepat oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang pilihan yang telah dipilih Allah untuk masuk dalam kerajaan surga ini tetap selamat. Tidak berleha-leha, akhirnya mereka jadi seperti 5 perempuan yang bodoh. Tidur akhirnya ketika Yesus datang, mempelai datang, dia masih tidur dengan api minyak yang habis. Tetapi yang bijak mempunyai masih ada minyak yang bisa membuat pelita itu menyala. Mau kita seperti apa? Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Pilihan di tangan saya juga. Pilihan di tangan kita semua pelayan. Jangan biarkan kesempatan istimewa. Kita orang-orang yang tidak layak dilayakkan, tapi kita abaikan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Mau buat baik, mau buat jahat. Risiko ditanggung sendiri. Apa yang kita tabur, kita tuai. Tuhan sendiri akan. Ya. Jangan dengan sengaja kita mengabaikan kesempatan itu. Ya, saya memang suka WA. Halo, Shalom, apa kabar? Udah sebulan nih gak datang, bagaimana kabarnya? Yuk datang ibadah. Memang saya selalu memperhatikan itu. Kalau udah 2 minggu, 3 minggu gak datang, saya selalu tanya gimana kabarnya, sakit, perlu didoakan atau lagi masalah. Itu follow up supaya apa? Supaya kita ini ada persekutuan, kita ini saling jangan terabaikan. Saya rindu jemaat semua di sini bangkit up untuk Tuhan, mempunyai persiapan, berpakai pakaian pesta. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema, mengingatkan kita kembali untuk kita tidak lalai di dalam keselamatan yang sudah kita terima. Amin. Kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Sudah tidak lama lagi. Tuhan Yesus datanglah. Kita mau seperti apa? Apakah kita mau mengalami masa-masa yang berat 3,5 tahun? Itu ada di firman Tuhan, bukan kita menakut-nakuti. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kita katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, lagu ini mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Itulah waktu yang terbaik untuk kita mempersembahkan, membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita buat atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Kita gak bisa dengan kekuatan sendiri, kita berikan kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan dengan kita, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Amin. Kita nyanyikan pujian dengan setia. Inilah kami Tuhan. Ini Amin Tuhan. adalah kesempatan Kami mau melayani Engkau Tuhan. untuk melayani Haleluya, Tuhan. mampukan kami. Jangan sia-siakan waktu Amin Tuhan, terima yang kasih Tuhan Tuhan. beri. Hidup ini Haleluya.
berkat. Katakan lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kami mau mempergunakan dengan baik. Hidup ini Amin. untuk melayani Tuhan. Amin ya Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku pakai kami. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan, Bila saatnya nanti kami tidak ku mau tak seperti ini berdaya Tuhan. lagi, hidup Kami ini mau jadi berkat Tuhan. sudah jadi berkat. Oh Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku Amin masih Tuhan, kuat. Dia. Ya pakailah masih kaya Ku tak Haleluya, berdaya haleluya. lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Akui lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini pengakuan kami. Ini janji kami kepadamu. Selagi aku masih kuat. Kami masih kuat. Pakailah kami Bila Tuhan. saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Agar Engkau memakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan rencana dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau memakai kami menjadi alat-Mu, kami sudah mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami masuk ke dalam kerajaan Allah yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami tertinggal. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak layak lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pegang tangan kami. Biarlah kesempatan yang istimewa yang sudah Engkau berikan boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Biarlah umat-Mu boleh dibangkitkan Tuhan. Dibangkitkan kembali. Umat-Mu boleh masuk ke dalam janji-janji-Mu yang adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami pegang kebenaran firman-Mu. Dan kami akan pulang dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam semua. Oke, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala kebenaran firman Tuhan ya. Ada satu orang di situ, diundang datang, tapi nggak pakai pakaian pesta. Kita Manado bilang ini orang jahat sekali. Kan disuruh semua orang-orang baik dan orang-orang jahat kan. Jadi dia datang tapi dia tidak tahu-tahu dia dihakimi, ikat di kaki. Nah itu ternyata saudara kalau mau tahu itu adalah satu orang yang coba Bapak Ibu lihat di ayatnya. Waktu ditanya sama dia, kenapa kau ada di sini? Coba pertanyaan itu saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ada di gereja? Ada yang tahu jawabannya?
kenapa Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi kita pun harus tahu tentang kenapa saya harus ke gereja. Kenapa saya harus percaya Yesus. Punya pengetahuan tentang Yesus. Punya pengetahuan tentang kenapa harus saya ibadah. Ya kan orang kan Yesus nanya, kenapa lu di sini lu? Kan dia diam, harusnya dia bilang, gue diundang, gue disuruh, gue didorong. Kan bisa kan? Ini kan enggak. Jadi kita pun harus tahu, kita punya respon. Amin. Kita tahu kita ke gereja, kita tahu hari Minggu kita ke gereja, kita harus ke gereja. Amin. Amin ya. Nah, pengumuman minggu depan yang layani kita adalah Bapak Pendeta Agus Dharma, ketua sektor saya di Grogol sini. Jadi karena GBI ini ada areanya. Nah, ketua sektornya dia yang akan layani. Dan minggu kelima, tadi sebenarnya minggu keempat, guru saya ini kan udah jadi guru, jadi teman debat, jadi teman diskusi, jadi teman karena dia buat saya itu dia guru. Kenapa? Karena Alkitab ini mau kita ngomong tentang apapun dia kasih keluar itu ayat semua. Jadi udah dari semua ada di sini semua. Nah, minggu kelima nanti dia yang khotbah di tempat ini. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap setia untuk kita ibadah. Lalu pengumuman berikutnya adalah saya ingin kita di bulan September. Bulan September itu adalah ulang tahun gereja. Di tanggal 21 September. Dan di ulang tahun gereja itu saya mengajak semua jemaat Tuhan bawa makanan Jo. Mau apa aja, bawa makanan untuk kita berfellowship karena itu adalah kita syukuran. Kalau kita di timur sana pokoknya itu bapesta, babunu dengan itu kaki 4, kaki 3, kaki 5, kaki meja. Pokoknya kita bawa. Kalau kita di timur pokoknya ulang tahun gereja makan kenyang Jo. Itu papeda, kue cucur. Ngomong ini karena om Sadikun datang. Jadi saya bilang, wih itu kita senang gitu. Nah, saya berharap di tanggal 21 September Bapak Ibu semua tolong koordinasi dengan Ibu Leni nanti di gereja ini yang mengatur untuk bawa makanan, mau bawa kerupuk, mau bawa teh, mau bawa Coca-Cola, mau bawa Sprite, bawa aja. Jadi kita saling berbagi dengan lain. Oke, lalu yang berikutnya adalah kita Natal di tanggal 14 Desember. Kemarin kita sudah pertemuan dan meeting dan 14 Desember kita Natalan. Nah, saya umumkan gini, kita di Natalan itu nanti kita ada buat pendananya kemarin udah diomongin total kurang lebih 10 juta. Nah, terdiri dari makanan, souvenir yang itu yang berat sama anak-anak. Souvenir buat anak-anak. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau terbeban, saya mau ngambil bagiannya makanannya, saya mau ambil bagiannya souvenirnya, hubungi Ibu Leni juga. Bukan, ketuanya Pak Hendra sama Daniel wakilnya. Jadi mereka yang koordinasikan itu. Nah, kurang lebih seperti itu pengumuman dari gereja dan saya berharap Bapak Ibu semua kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kita memberikan korban persembahan. Persembahan yang pertama adalah minggu ini ada wanita, ibu-ibu ada ibadah wanita tapi online. Nanti kita adakan onsite-nya. Ya, kita pasti harus adakan onsite-nya. Tatap muka itu penting. Ya kan? Kan kalau kita ketemu di online doang kan, di online itu kan bisa banyak yang tiba-tiba pakai filler kan. Kalau kita tatap muka kan bisa kan. Tapi ibu-ibu di Double C gak ada pakai filler, original. Oke, kita berikan korban persembahan. Persembahan pertama Bapak Ibu mungkin lihat ada kantong kolektor yang kuning dan yang merah. Itu yang pertama adalah buat operasional, yang kedua adalah buat Natal. Jadi Natalnya kita mulai uluran dari sekarang supaya tercukupi. Kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat apa yang kami sudah dengar hari ini. Berkati hamba-Mu sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Saatnya bagi kami untuk memberikan korban persembahan. Berkati setiap tangan memberi. Kami memberi dengan iman, kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berkat yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ya, ada tambahan lagi, kita juga ada ibu-ibu sudah ibadah, anak-anak muda juga nanti akan adakan ibadah, remaja sudah ada, sekolah minggu ada, remaja ada, tapi pemudanya mana? Nah, pemudanya kita akan adakan, tapi rencananya mulai running di perdananya di bulan Oktober. Jadi anak-anak muda yang ada, kita sudah siap-siapin untuk juga mulai ibadah pemuda. Nanti itu kayaknya kita mesti tatap muka. Karena kita sementara kan kita masih pakai hotel. Kalau kita sudah punya gedung sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Punya gedung sendiri. Kadang-kadang itu Tuhan itu buat kita tuh tertawa seperti Sarah. Ya kan Alkitab bilangnya. Sekalipun dia tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia berharap. Sarah bilang. Masih bisakah aku berahi? Kan kadang kita begitu ketawa dulu kan. Tapi nanti akhirnya endingnya kita percaya Tuhan yang menyediakan. Amin. Amin. Ya, saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat Bapak Ibu yang kayaknya dari Om Sadikun. Ya, Om ya. Ya, Om Sadikun sama Tante. Terima kasih. Ini sebenarnya ini ada keluarga karena kakak saya di Sulawesi punya jemaat, ketemu datang ke Jakarta ketemu. Jadi pas ngobrol-ngobrol ketemu, wah ini kita gak jauh-jauh, kita masih keluarga juga Om di sini. Ini kita masih torang kita bersaudara. Ya, selamat datang dan juga buat Bapak Ibu, kalau berkenan tetap stay di sini untuk kita sama-sama bangun gereja ini. Ya, kita sama-sama bangun gereja ini. Saya selalu Bapak Ibu dalam gereja ini, saya ini kalau mau dibilang saya bisa ada di hotel ini. Itu Tuhan yang atur, luar biasa. Saya mungkin muka-muka Bapak Ibu mungkin salah satu mungkin Pak Apin. Itu saya Bu Jen sama Pak Jody. Saya kenalnya itu semuanya itu dalam roh. Maka kan kemarin saya bilang saya selesai 40 hari saya puasa. Tuhan kirim Pak Jody dan Bu Jen. Tuhan kirim. Saya waktu Pak Agus dan Bu Vita dengan teman-teman yang lain gabung itu, saya juga puasa 40 hari. Kadang-kadang saya bilang Tuhan bagaimana ya, saya pernah terinspirasi dengan ada satu pendeta bikin gereja di atas gunung. Di kiri kanan gak ada orang, dia pergi bikin gereja di atas gunung. Habis dia pergi di atas gunung yang ibadahnya suami sama istri sama anak, tiap hari itu. Tapi berdoa terus dia berdoa dan berpuasa. Tiba-tiba itu jiwa-jiwa dari bawah naik. Amin ya. Akhirnya itu gereja terbentuk dan jadi gereja besar. Di satu pedalaman di Sumatera kalau nggak salah. Saya pernah baca true story-nya. Saya bilang Tuhan, saya pun di gereja ini. Saya hanya bisa berdoa. Karena kalau mau geser ke sana kan gereja besar semua. Ke kiri gereja besar semua. Ke depan gereja besar. Ke belakang gereja besar semua. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Amin. 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 Oke, itu saja pengumuman dan ada lagi, tidak ada kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur buat siang hari ini Tuhan sudah tolong Bapak ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Di dalamnya kami sudah memuji dan muliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalamnya kami sudah memberikan korban persembahan baik dana diakonia, dana Natal maupun dana kolekta yang ada. Bahkan anakmu telah mengembalikan milikmu perpuluhanmu. Bahkan anak-anakmu telah menabur untuk sewa tempat ini. Kami sudah melakukan bagian kami dengan iman dan harapan dan sukacita. Karena kami tahu di dalamnya kami boleh terima berkat-berkat ilahi dalam kehidupan kami. Setiap kami waktu yang kami berikan kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Setiap pengorbanan yang kami berikan Tuhan memperhatikan semuanya itu. Baik tenaga, baik pikiran, baik dana yang ada. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong kami. Apa yang kami memberi tidak sia-sia. Berkati anak-anakmu yang sudah meluangkan waktu mereka datang beribadah. Jadi kalau kami datang kepadamu dengan segala pergumulan kami. Tuhan jumpai dalam kehidupan kami ada yang mengalami kesakitan. Kami berdoa Bapak Tuhan jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Dalam nama Yesus. Kami sembuh dalam nama Yesus. Jika ada yang terikat dengan kuasa kegelapan kami berdoa Bapak. Kami putuskan, kami cabut itu semua. Ya, kami singkirkan setiap anak panah-panah yang dibangun kuasa kegelapan melalui dukun-dukun tertentu, melalui orang-orang tertentu melakukan siasat untuk menyerang kami, baik menyerang kesehatan kami, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami berdoa kami putuskan itu semua pergi dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menaungi kami, membentengi kami. Kami bebas karena kami punya Tuhan yang hebat dan dasar dalam kehidupan kami. Berkati anak-anakmu dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Jika mereka mengalami kebuntuan dalam bisnis usaha mereka, mereka mengalami masalah dalam usaha mereka, mereka ditipu orang dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan sanggup untuk membela anakmu. Tuhan sanggup menolong mereka, Tuhan sanggup memberkati mereka. Dengan caramu yang tidak terduga Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anakmu yang tidak hari-hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka Bapak. Minggu depan mereka ada bersama kami dalam ibadah-ibadah kami. Kami lihat Tuhan berperkara penuh atas gereja ini. Kami lihat Tuhan akan melakukan banyak hal terhadap gereja ini. Satu kali kelak kami akan berkata, Tuhan memberkati gereja ini dan jiwa-jiwa. Oleh karena kami berdoa dan kami minta jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan satu kali kelak kami percaya kami memiliki tempat gedung ibadah permanen. Kami percaya Tuhan sanggup menyediakannya bagi kami. Kami minta itu Bapak dalam nama Yesus. Kami menyerahkan panitia Natal yang mereka sudah bentuk. Beraya Natal kami dan ulang tahun gereja ini. Tetap percaya Tuhan menolong, Tuhan turut bekerja. Sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik. Ibadah-ibadah gereja ini selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dan memberkati Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati pemilik owner hotel ini Bapak. Baik Ibu Marisa Kolonas dan juga Pak Hendra. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Pak Agus dan Bu Vita melalui mereka. Kami boleh ada tempat yang berkati mereka juga Bapak. Dalam nama Yesus. Semua staf yang ada bekerja di tempat ini. Menyediakan tempat ini bagi kami. Diberkati Bapak dalam nama Yesus. Kami semua yang ada hari ini, kami diberkati. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami teringat bangsa pilihanmu, bangsa Israel. Diberkatilah Israel dalam nama Yesus. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Terus kami berseru kepada berdoa dan memberkati Israel. Karena keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Mari kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan. Kembali kita ke masing-masing ke tempat kita masing-masing. Dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.